Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ona Rahmawati, guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 129. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu koneksi antar materi, di mana saya akan memaparkan pemikiran-pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara serta merefleksikannya ke dalam pembelajaran saya di dalam kelas. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sedangkan kodrat bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, pekerti. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak, untuk menghamba pada anak, memuliakan anak sebagai manusia, dan berpusat pada murid. Kemudian yang keempat adalah anak bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong yang bisa ditulis semau orang dewasa, tetapi menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosiokultural. Yang kelima adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang keenam, pendidikan guru sebagai petani atau tukang kebun. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat pengganggu dan sebagainya, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur seperti yang diharapkan. Dari keenam dasar-dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat kita simpulkan atau kita refleksikan bahwa guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru dan siswa merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being atau keselamatan. Sebelum memahami konsep Ki Hajar Dewantara, ketika saya menjadi guru, ketika mengajar, lebih menekankan kepada kurikulum dan materi, berpusat pada guru, kurang interaktif terhadap siswa, sangat menekankan terhadap nilai harus di atas KKM, monoton, dan kurang memaknai kebersamaan bersama murid. Setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan pengajaran, guru mulai berpusat pada anak, lebih interaktif dan kolaboratif. Sesuai dengan refleksi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpusat pada anak, maka anak-anak dapat belajar dengan sesuai minat dan bakatnya, yaitu melaksanakan kegiatan sains klub IPA. Kemudian juga merepresentasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak untuk selalu bermain dan gembira. Maka dalam pembelajaran olahraga dan pentas seni, kita mengedepankan kemauan anak bermain dan bergembira. Merefleksikan guru sebagai petani yang membersamai tumbuh kembang anak dalam proses pembelajaran, di mana guru ketika di kelas membantu kesulitan-kesulitan siswa, berdiskusi, dan ikut bersama memecahkan masalah. Ini adalah contoh ketika anak-anak sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka
merupakan wujud dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu mereka bisa berkolaborasi, berdiskusi bersama teman-teman, dan mempresentasikan hasil pendapat kelompok mereka di depan kelas. Bukti atau refleksi bahwa guru harus menghamba pada anak, memuliakan anak, telah saya lakukan. Contohnya misalnya dengan memasangkan dasi pada anak karena tidak bisa ketika pagi hari ketika sedang menyambut mereka. Setelah memahami trilogi Ki Hajar Dewantara, maka guru bisa memposisikan dirinya kapan saat harus di depan, kapan di tengah, dan di belakang. Ingarso sing tulodo, memberi contoh di depan, menjadi panutan, telah saya laksanakan dengan cara datang lebih awal daripada murid, kemudian menyambut mereka di depan pintu gerbang sekolah. Ingat yo mangun karso, membangun anak di tengah, artinya selalu mensupport mereka, menyalurkan bakat dan minat mereka. Contohnya ketika mereka melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau ketika mereka mengikuti kompetisi-kompetisi yang mengembangkan bakat dan minat kemampuan mereka. Contoh Tut Wuri Handayani memberi dorongan dari belakang adalah memberi motivasi anak ketika anak-anak tampil dalam kegiatan lomba cerdas cermat. Setelah memahami tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka harapan saya ke depan sebagai seorang guru, yang pertama adalah mampu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, lebih menekankan pada kebahagiaan dan keselamatan anak, tidak terlalu mengutamakan nilai akademis atau peringkat, lebih memuliakan anak, menjadikan anak merdeka belajar, artinya anak mampu mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil refleksi saya tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.